Gimana kalau kamu tuh berhenti kerja dulu? Tapi kan aku dipilih banyak orang. Masa aku nggak tanggung jawab sama pekerjaanku? Jadi kapan? Oh no. Apa? Benar ya, diangkat dari buku ya, buku Liora namanya. Dan ketika kita membaca buku tersebut, ternyata di situ tuh gini, ini kan terinspirasi dari sebuah sosok ya. Nah, sosok tersebut ya teman dari kita semua. Tapi ternyata sebagai teman dekat, tidak semua terlihat sehari-hari. Baru ketika kita membaca buku tersebut, kita sampai wow, gitu ya, tercengang melihat perjuangannya segigih dan sedalam itu. Baru dari situlah kita bersama teman-teman semuanya, enggak, ini harus divisualkan. Karena biasanya kan dengan visual orang tuh lebih nangkepnya dan kenanya tuh dalam gitu ya, lebih cepat gitu loh ketika dengan visual. Jadi kita membawa ini ke Paragon dan kemudian kita merasa bahwa cerita ini bukan hanya cerita dari satu orang, tapi ternyata ketika kita melihat komentar dari setelah orang-orang membaca buku ini pun banyak banget ternyata pasangan-pasangan atau keluarga perempuan-perempuan di Indonesia yang merasa kok sama ya, banyak banget gitu di luar sana yang komen seperti itu. Jadi kita melihat dari film ini, kita mau statementnya sebenarnya sih sederhana sih Mas Dias. Statement itu adalah perjuangan mempunyai seorang anak itu sebenarnya ya bukan melulu hanya perjuangan perempuan, bukan melulu hanya perjuangan istri, tapi ya pasangan gitu. Jangan hanya perempuan yang selalu disalahkan. Jangan kalau dalam apapun, oh belum punya anak pasti perempuannya gitu. Nah, jadi disinilah film itu kita mencoba untuk menyampaikan kepada banyak pasangan-pasangan ataupun keluarga di Indonesia yang akan menonton bahwa film ini bukan hanya untuk menyelesaikan, tapi memang bisa menemani, bisa menguatkan semua yang relate di luar sana. Wow. Ukurannya 1, 2, 3. Saya sama ibu. Saya susah punya omongan. kualitas sperma yang dikeluarkan kurang baik. Selain itu, kan gini ya, harus yang kira-kira umurnya juga kan kita lihat juga kan, mulai dari umur, gak bisa juga yang bener-bener yang Gen Z sekarang ya, waduh kan gak cocok nih sama kita support sistemnya gitu ya Ca ya. Jadi ya sebenarnya teman-teman Paragon sih, kalau kita kan nggak terlalu banyak referensi sih sebenarnya, tapi dari sekian banyak yang diberikan kepada kita, oh ya yang ini mirip ini, yang ini mirip ini mirip ini, lihat karakternya sekarang gitu. Oh kok karakternya ini, ya kan Mi? Udah nunjuk ya. Mengingatkan akan seseorang. Jadi gitu sih. Yes. Jadi dari sebenarnya teman-teman Paragon sih banyak bantu, kita hanya coba untuk Siap. Terima kasih Mbak Virgi. Kita tuba falopi Ibu Matia juga mengalami penyumbatan. Ibu yakin ada jalan buat anak ibu. Segala cara kan kita udah coba. Kalau kita ikut program bayi tabung, jujur ketika datang cerita ini udah suka, udah senang karena memang karakternya, ceritanya menginspirasi, sosok yang sangat kuat yang buat aku ya jauh dari diri aku sendiri ya. Diberikan beban ini sebenarnya bukan beban sih, sebenarnya aku dapat privilege untuk bisa merasakan menjadi si sosok karakter perempuan ini, bagaimana dia berjuang, bagaimana kuatnya dia menghadapi semuanya gitu. Luar biasa sih buat aku pengalamannya. apa yang paling Mbak Marsha pelajari setelah menjalani dan melewati proses produksi menjadi karakter Mutia di sini? Yang sangat aku kagumi adalah yang pertama adalah keberanian ya, berani. Tentunya di sini dia ada suaminya, tapi untuk karakter Mutia sendiri buat aku keberaniannya
perjuangannya itu sih, bahwa dia merasa dia berhak untuk berjuang gitu. Ada titik di mana dia sangat down, tapi dia kembali karena dia merasa ya memang perjuangannya belum selesai, dan itu buat aku luar biasa. Itu butuh kekuatan, keberanian yang luar biasa dari seorang perempuan. Tentunya juga bisa dibilang Mutia itu beruntung sekali punya suami, punya keluarga, sahabat yang menjadi support system terbesar buat dia gitu. Dia sangat beruntung. Yes, itu dia Marsha Timothy. Terima kasih Mbak Marsha. Kalau kamu siap, insya Allah aku siap. Gue hamil. Mudah-mudahan bayi kita nanti pintar kayak ibunya. 3, 1, 2, 3. Wow, ini dia official poster dari film Liora, Penantian Buah Hati, 7 Agustus 2025 di bioskop Indonesia. Baik, sekarang kita akan berfoto dengan poster juga dengan jajaran cast. Silakan. Boleh lebih merapat lagi? Yes. Iya. Kita bisa melihat ya bagaimana emosionalnya dari poster sudah terlihat nih. Tanahkan kita akan lihat lagi setelah ini ada trailernya. Sebelah kiri lihat. Ganteng kayak bapaknya. Aduh, perut aku sakit. Ya Allah. Ya Allah. Mulai pikirin deh buat nikah lagi. Ya aku nggak mau nikah lagi. Tahu bahwa fokus kita adalah tentang kisah keluarga dan kehidupan. Kita memang ingin supaya film ini bukanlah cerita tentang satu orang, tetapi film ini adalah kisah dari para wanita di Indonesia. Kebetulan kita mengangkat satu cerita dari Ibu Mutia, terlepas dari fungsinya dia saat ini dalam posisi apapun, tetapi kita kepengen cerita tentang kehidupannya. Jadi nama yang diwakili kebetulan Bu Mutia maupun suaminya Fajri ini masih menggunakan nama asli. Kemudian ada beberapa sahabat-sahabatnya, ini terdiri atas beberapa karakter. Mungkin nanti kalau Virgi mau menambahkan boleh, tapi ada beberapa gabungan dari beberapa karakter. Jadi mungkin itu sedikit tambahan informasi saya. Mau ditambahin? Silakan. Cukup kayaknya. Jadi karakternya ada 4, berarti sahabatnya lebih, support sistemnya lebih besar, tapi kita coba gabungkan karakternya menjadi satu. Soalnya kalau layarnya cuma segini, jadi kalau keisi kebanyakan orang bingung juga. Lagi? Aku nggak bisa kasih kamu anak. Belum, bukan nggak bisa. Oke. Kalau takdirnya emang nggak bisa gimana? Kalau takdirnya emang nggak bisa, terus kenapa? Terus gimana? Saya kira ini masalah yang sangat ini ya, untuk ibu-ibu yang paling penting adalah mesti kesabaran ya, menghadapi putrinya berkali-kali menginginkan anak, ternyata yang di atas belum memberikan. Kadang-kadang kita suka kenapa ya ini belum bisa hamil. Tentu kalau saya berpikir adalah Tuhan selalu punya rencana. Karena kalau dikasih cepat mungkin ada sesuatu, dikasih lambat pasti kesabaran si ibu ini akan lebih gitu. Jadi sebagai ibu tentunya kita bisa merasakan apa perasaan anaknya, karena sebagai ibu yang pernah hamil tentu akan merasakan kalau saya di pihak dia, tentu saya akan kenapa ini terjadi gitu kan. Jadi ibunya ya harus sabar tentunya, bisa menghadapi ini semua, dan yang paling penting kembali kepada anaknya ya, harus menguatkan si anak agar dia bisa lebih tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana. Yes, tentunya. Terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Widiawati.
kita ke teman-teman atau sahabat-sahabat ya, saya ada di sini, ada Kak Hana Rashid dan juga Amy Saras. Kita pengen tahu support system yang diberikan dari sudut pandang sahabat terhadap perjuangan sesama wanita di sini seperti apa sih yang akan dilihatkan ke teman-teman penonton nantinya. Dari Hana Rashid, silakan. Selamat sore teman-teman. Kalau saya lihat dari film ini justru perempuan-perempuan yang digambarkan semuanya high achieving, intelligent, successful, independent, berkeluarga, maksudnya punya pasangan masing-masing, dan seringnya dengan sosok perempuan seperti itu, katanya kalau teman-teman yang lain ya, tapi kalau saya sendiri merasa karena kayak perempuan yang hyper independent itu selalu ngerasa kayak you have to depend on yourself always gitu, dan sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu. Memiliki support system itu sangat-sangat penting, dan saat baca skripnya tuh seneng banget melihat bahwa yang digambarkan lewat film Liora ini adalah support system yang sangat kuat. Kami berteman dan bisa benar-benar support each other, not only dalam karir dan high achieving moments, tapi juga dalam hal-hal yang ya mengharukan seperti ini, dimana memang saya nggak mau bilang gagal, because I always know that there's gonna be harapan juga sih gitu. Tapi di momen-momen titik terendah hidup kita atau apapun yang terjadi, kita selalu ada for each other gitu. Dan kalau misalnya kayak tadi kan ada statistik 1 dari 6 perempuan di Indonesia mengalami kesulitan, saya termasuk salah satu perempuan itu gitu. Dan saya sadar betul in my own journey dulu seringnya merasa bahwa mungkin malu untuk mengungkapkan ini gitu, dan merasa bahwa beban ini harus saya tanggung sendiri gitu. Dan support system menjadi sangat penting, dan I'm so glad dalam film Liora ini kita menggambarkan itu. Jadi semoga itu bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman pejuang garis 2 di luar sana, bahwa actually you're not alone. Actually ini adalah sesuatu yang sangat common, dan actually ada banyak channel untuk seek help gitu. Tapi yang paling utama saat kita berada dalam lingkungan yang benar-benar support, kita nggak harus takut berjuang sendiri. Dan itulah peran saya di film ini bersama dengan Amy. Gimana, Bo? Ya. Terima kasih Kak Hana. Kalau dari Saras bagaimana, boleh ceritakan support system yang seperti apa nanti yang akan dilihatkan dari persahabatan ini dari sudut pandang Kak Amy Saras? Silakan. Selamat sore teman-teman. Sore, Mi. Intens sekali film Liora ya. Dan persahabatan ini membawa sebuah kehangatan. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan, untuk saya sendiri sih, saya kira untuk belajar lebih mempunyai empati dan tidak menghakimi, karena perjuangan kita sebagai perempuan pejuang garis 2 itu berbeda-beda. Jadi kita nggak tahu apakah memang itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Jadi untuk saya awareness dari film Liora ini, hopefully it's going to bring more respect for each other, dan tidak terlalu mengusik pertanyaan yang sangat pribadi gitu. Tapi at the same time kita sebagai sahabat, like tadi Hana said, you're not alone, tidak sendiri dalam menghadapi perjuangan ini. That we all need our friendship to support each other. Yes, itu ya. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Aku nggak bisa kasih kamu anak. Belum, bukan nggak bisa. Oke. Kalau takdirnya emang nggak bisa gimana? Kalau takdirnya emang nggak bisa, terus kenapa? Terus gimana? Pesan dari partner saya yang seharusnya juga duduk di kursi produser, Robert Ronny, tapi hari ini kebetulan belum bisa hadir, lagi liburan bersama keluarga, tapi saya mewakili ID Source Entertainment dan Paragon Pictures. Film ini inisiatifnya bukan dari kita, tapi di sebelah saya ada Mbak Virgi yang membawa ide ke Paragon Pictures. Jadi kita belum kebayang tadinya bahwa ada cerita yang bisa kita ceritakan dengan luar biasa. Ternyata ide itu begitu kita olah menjadi skrip. Ini asalnya dari novel, dari kebetulan nanti dari buku, bukan dari novel ya, dari buku. Bukunya sudah dekat dengan orang-orang yang para pejuang garis 2, dibawa kepada kita melihat persiapannya sudah hampir 2 tahun, dan akhirnya co-production dengan antara Jarasta, terus kemudian antara ID Source dan juga Paragon. Dan bahkan ketika kita ikutan bikin trailernya, tadi saya nonton aja ini masih basah nih. Jadi ceritanya sedemikian relatable,
Jadi ternyata Paragon ini spesial. Kalau bikin harus bisa menyentuh hati Anda, kira-kira begitu. So, terima kasih kepada Mbak Virgi dan juga luar biasa cast-nya. Saya kebetulan yang udah nonton, para cast belum nonton. Beautiful, ya, gitu aja. Nah, itu Aku sekarang lagi nggak mau ngomong sama Tuhan. Aku udah nggak mau usaha untuk hamil. Berburunya susah banget ya. Tapi kebetulan cast aslinya ini dari karakter ini kita wujudkan menjadi satu menjadi satu jajaran ensemble ini. Prosesnya juga cukup panjang. Sempet yang paling challenging adalah ketika kita menentukan satu, mungkin Marsha nanti silakan cerita bagaimana dia bisa relate dengan cerita ini dan kita ajak. Tapi terus kemudian kita mencari pasangan siapa yang bisa menampilkan, zaman sekarang katanya cowok green flag. Yes. Untungnya kita sudah kerjasama dengan Darius di film kita yang lain. Jadi kayaknya yang green flag ini Darius. Ya. Jadi harus dicari pasangan green flag yang pas. Nah, dua ini kita tentukan dulu. Tapi terus kemudian kalau ensemble-nya, nah ini Mbak Virgi nanti bisa cerita lebih jauh. Wah, karena ada karakter dia yang juga muncul di dalam karakter atas pemilihan cast ini. Dan kita ajak beberapa teman yang akhirnya bergabung. Yang belum bergabung hari ini ada Olga Lydia ya. Ya. Ini sebenarnya represent orang-orang yang bisa dekat dengan karakter utama. Jadi sistem support ya. Jadi chemistry antar pasangan penting banget ketika kita memilih cast, plus chemistry antar sahabat yang diceritakan di sini. Gitu. Baik, terima kasih untuk sama Tuhan. Aku udah gak mau usaha untuk hamil. Udah cukup. Pasrahkan segalanya sama yang di atas. Bagaimana proses bergabungnya, tapi nanti kita tunggu Ropron aja ya. Kita simpan mungkin nanti waktu preskon premier ya. Teman-teman bisa datang lagi, jadi masih ada cerita serunya. Salah satu yang aku temukan dari sosok Fajri adalah bahwa laki-laki itu harus terlibat, harus hadir. Yang namanya menikah itu kan ada dua orang yang mengikat janji, yang berkomitmen, yang ingin untuk membangun rumah tangga, keluarga gitu. Lepas dari apakah bisa atau tidak memiliki keturunan, bagaimana perjuangan mereka gitu, semuanya harus dilewatin sama-sama. Jadi seorang laki-laki itu ya harus hadir, yang kadang suka lupa gitu. Hadirnya hanya sebatas mencari nafkah misalnya gitu. Kebutuhan emosional dari pasangannya, dari istrinya itu justru mungkin sebagian laki-laki nggak tahu kali ya, nggak tahu harus bagaimana gitu untuk menempatkan diri, untuk bisa memahami pasangannya, untuk bisa mengisi ruang-ruang emosi yang kecil yang mungkin nggak terlihat gitu. Kayak tadi Mbak Virgi bilang, bahkan ketika udah kenal, udah best friend nih, tapi ternyata nggak tahu perjuangannya sehebat gitu. Karena yang aku temukan juga bahwa sebagai orang yang hidup setiap hari mendampingi perjuangan yang bertahun-tahun gitu, pada akhirnya sebagai suami kita nggak akan pernah tahu, benar-benar tahu rasa yang sudah dilewati oleh istri kita. Itu nggak mungkin kita bisa merasakan sakitnya dia, kehilangan sakitnya dia, berjuang, bagaimana dia melewati proses yang begitu tidak nyaman, lalu dia harus bangkit lagi, harus menyemangati dirinya lagi, mendapatkan lagi kekuatannya untuk percaya bahwa harapan itu ada gitu, bahwa ini bukan sekedar tentang hasil, tapi ini bagaimana berproses untuk paling tidak berupaya mencoba lagi. Itu kita sebagai suami nggak akan pernah tahu. Mungkin kiasan gampangnya melahirkan deh. Kita laki-laki nggak akan pernah tahu sakitnya seorang ibu melahirkan. Ini proses yang begitu panjang, bertahun-tahun harus dilewati, dan kita tahu stigmanya juga masih
tadi disebut masih sering menyalahkan perempuan, padahal faktanya secara medis juga sekarang sudah semakin banyak literatur yang bilang bahwa laki-laki juga bermasalah dan harus mungkin yang punya anak juga harus dicek-cek nih anak-anak cowoknya gitu ya. Faktanya seperti itu sih, gitu. Kita nggak akan pernah, laki-laki nggak akan pernah tahu rasanya. Jadi paling tidak kita bisa hadir menjadi support system, menjadi penguat, menjadi orang terdekat yang bisa jadi sandaran untuk istri kita. Yes, berarti film ini nggak hanya ditonton istri, tapi suaminya justru harus ikut mendampingi juga ya, nontonnya bareng nih, lebih seru karena biar jadi diskusi justru ya. Iya, Mas Darius ya? Iya rasanya gitu. Tadi iya, kalau dilihat dari trailernya kan menyentuh sekali dan bicaranya universal kan, nggak cuma bicara tentang perempuan aja, tentang wanita aja. Itu dia. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Darius. Gimana kalau kamu tuh berhenti kerja dulu? Tapi kan aku dipilih banyak orang. Masa aku nggak tanggung jawab sama pekerjaanku? Jadi kapan? Oh no. Apa?